di sini. Ini bukan, ini diam dulu kolam. Ini bukan tipu-tipu. Di mana ayatnya? Silakan. Aku juga mau bilang loh, kau itu juga Diam dulu mengeraskan kolam. Diam dulu kau, aku bilang. Diam dulu kau. Di mana ayatnya? Ya biar selesaikan dulu sama yang laki-laki, nanti perempuan sama perempuan. Di mana ayatnya? Oke, Jangan sama tepu-tepu perempuan di dulu, sini. sama-sama sama Gak perempuan masuk dulu. aja tepu-tepu di sini. Di mana ayatnya? bukan ada di situ tepu-tepu. Itu memang Dia nyata yang loh. dia tepu-tepu lamak. Diam dulu kau, aku bilang Parbada. Diam dulu kau Parbada. Udah. Kau yang perbuat. Aku urusan sama saudara Iman kau dulu. Antam kali. Coba di mana ayatnya? Ada kata mustahil. Belum pernah aku baca Bible kalian ada kata mustahil. Jangan tepu-tepu, jangan ajar tepu-tepu di sini, jangan. Mana datanya? Ayo, di mana datanya? Trinwan, jangan jadi berhala kau. Belum pernah aku baca Bible ada kata mustahil. Ada kata-kata kayak gitu. Jangan dulu bertambah, jangan dulu bertambah. Minta bantuan dia. Abang yang suruh jawab. Itu sebenarnya itu Minta benar loh. bantuan dia. Minta bantuan dia. Seperti yang kau bilang tadi. Minta bantuan. Minta bantuan dulu. Jawab dulu bertambah. Jawab dulu bertambah. Kau turunkan dia ya. Mana ada turunkan Parbada? Parbada kali kau. Siapa yang turunkan dia? Kabur dia gak bisa jawab pertanyaanku. Sembarangan turunkan. Orang dia kabur gak bisa jawab. Dia minta bantuan sama kau. Di mana ayatnya tuh? Seperti kalian juga mengeraskan hati. Di mana ayatnya? Engkau dia udah minta bantuan lo. Dengerin Parbada. Dengar. Dia minta bantuan sama kau karena dia yakin dia kau bisa menjawabnya. Ayo bulu tambah semangat kau, semangat. Jawablah. Bagi jauh hesti Jawab. baluhat. Orang mah bagilar mesti balu. Ya kan kau yang buat itu. Bukan aku ya. Iya Parbada, cepatlah Parbada. Di mana ayatnya Parbada? Dengar dulu aku baluhat. Dengar. Kau itu sebenarnya mengeraskan hati. Di mana ayatnya? Kok jadi kau jadi bahas aku? Kau bahas aku Dengarkan dulu. Kau itu ayatnya sudah dulu. mengeraskan hati. Di mana kau Di mengeraskan mana? hati? Coba. Kok jadi bahas aku kau Parbada? Di mana ayatnya? Jadi Uti Asti siapa? Izin pamit ya sekejap. Iya, Bang Musa. Baru tambah. Para hamba Allah, para tuan guru, akhi-akhi semua yang ada di room. Terima kasih, mohon maaf kalau saya lancang tadi sampai lupa saya ucap salam. Boleh saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Coba Para Allah yang ada di live comment, terima kasih sudah banyak membantu, sudah mensupport ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Allah murahkan urusan akhi Uti semua. Allah murahkan dari segala munajatnya dan Allah meninggalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk baru tambah terima kasih ya. Santun-santun lah biar biar terjadi. Enggak, ini udah biasa Bang Musa. Ini kawan aku sekolah, ini udah biasa. biar jadi ini, jadi sambung silaturahmi antara umat ya. Ngapain silaturahmi sama dia? Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana ayatnya? Bang Musa. Dengar dulu. Seperti Jangan dengar dulu. Kau kalau dikasih ngomong kau bahas aku. Semara kita. aku ngomong. Jangan bahas aku minta ayat loh. Dia udah percaya sama kau bisa menjawabnya. Iya, dengar dulu aku ngomong. Kan kalian sudah dikasih tahu kan bahwasanya di dalam apa kalian juga tertulis toh tentang ajaran Ya, ini. di mana ayat yang dibilang saudara iman kau tuh? Mustahil katanya. Mustahil percaya Dengar dulu. Mustahil tidak percaya Yesus tidak selamat. Ya mana tadi Itu coba lah. makanya Mana kau dengar ayatnya? dulu aku ngomong ya. Betul lah si Balu. Aku jadi curhat. Kan, bahwa aku bukan curhat loh. Kan kalian sudah dikasih tahu bahwa kalian harus mempelajari ayat Yermin. Udah. Yermin Jermin. itu bagi kalian. Tapi bagi kami Yeremia. Ayat Jermin. Yeremia yang mengubah ayat kami. Itu Ayat loh. Jermi di mana pula itu Di sini ayat kan Jermi? tertulis apa rupanya? Di mana Kan ayat datang Jermi? perjanjian Apa baru. itu Jermi? Ya, perjanjian baru itu mana coba? Ya itu tadi lah Apa Tuhan itu Yesus Jermi? datang perjanjian baru. Kalian saja yang mengeraskan hati. Apa itu Jermi? Badua, apa itu Jermi?
Kalian yang menulis Yermin itu buku Kemena itu. Apa ayat Jeremy apa? Oh, buka lah di Google kau itu. Di mana aku gak tahu ayat Jeremy. Bro, kalian loh yang nulis Yermin buku Kemena itu apa? Mana ada? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Wes, kenapa? Kenapa, weh? Moderator, Bang Farouk, kayaknya dia ini ya kena dia ya. Wah, kalau kena dia susah. Kok kebiasaan kali ketombak, ya kebiasaan kali kok Perbada. Setiap naik kok nggak mau ngerem. Akhirnya kena kok kan. Makanya kok jaga. Kena kok kena apa gimana lah? Typing tuh di bawah. Ganti ikon lah, ganti ikon. Tukar ikon lain kan ada ikon lainnya. Enggak, dia bisa minta naik, kena tombak atau mental kolam. Yosep, selamat siang, agama apa Yosep? Yosep. Aku diam aja pun Yosep, jangan turunlah kau. Akunnya kau ini. Dengerin ya, oten-oten itu kalau nggak bisa bawa ayat itu, terus dikejar, gak usah kasih ngomong. Tak apa-apa aja, ayat Jeremy, apa ayat Jeremy? Oh, mental jaringannya. Esti mau diskusi atau mau cari lawan? Dua-duanya, kenapa? Ngapain kita dengarkan oten mau apa, tepu-tepu? Ini bukan room untuk tepu-tepu, bukan. Dari tadi ditanya di mana ayatnya? Ayat Jeremy, apa Jeremy? Masa iya kita harus kasih orang tepu-tepu ngomong? Kalian yang Aduh, nulis aduh. Yermin. Kalau di kitab kami Di Yermin, mana? Iya di mana itu ditulis? itulah kalian ubah-ubah juga lagi ayat Kan? kitab kan. Di mana itu ditulis? Minta datanya di mana? Kok di mana? Itu di buku Si apa itu? Joseph ini bola-balik ku tanya, dengar bentar tuh. Ada di situ. Moderator, Yosef ini aku Apa turunkan lagi? karena dia ditanya bola-balik dia nggak jawab. Moderator, takutnya dia nge-report Yosef moderator. Siapa itu? Meripot-ripot apa? Kalian yang meripot-ripot? Enggak, aku ngomong ke moderator itu si Yosef. Dari tadi kan minta naik, ku naikkan. Ditanya nggak bersuara. Sekarang Lam, mintalah aku datanya Lam. Jangan congor aja, coba datanya mana? Aku nggak congor loh. Itu kemarin itu si Nora yang bilangkan itu. Yermin, kalian yang membuat kata Yermin, kalian ubah-ubah Alkitab Di kami. mana Yeremia, itu? Yermin. Di mana? Di Quran itu loh. Quran Kemena itu. Ya di Kalian disuruh mana? belajar. Sebutkan. Kalian juga disuruhnya belajar Injil Taurat, tapi kalian tidak mau membuka itu. Iya, itu betul bukan Kalian tinggalkan. Yermi. Kalian juga melawan nabi kalian juga kalian. Di mana kami melawannya? Melawan lah, orang kalian disuruh kok belajar Injil Taurat. Di mana ada kata-katanya belajar? Hati kalian. Di mana ada kata-kata belajar? Loh. Kalian kan disuruh untuk mempelajari yang namanya Injil Di Taurat. mana ada kata-kata mempelajari? Gak usah lah ngeyel-ngeyel kalian. Kalian aja Oke. mengeraskan hati. Makanya kau tunjukkan datanya. Yohanes Kau apa itu tunjukkan dilarang datanya. orang bertamu ke rumahmu kalau dia tidak apa ajaran Tuhan Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa coba? Di mana datanya lah? Di mana datanya? Yang kau ibaratnya kau muslim, ibaratnya kalau datang ke rumahku, berbalik. aku tidak dilarang Esti, cuma dilarang apa? Dengar dulu. Enggak, Yang itu dilarang tadi itu kami apa? disuruh mempelajari kitab-kitab sebelumnya itu di mana? Kalau kau membawa kebencian dalam rumahku, ya aku mati dilarang kau meja. datang. Di mana datanya Perbada? Perbada kali mencongkol dari tadi ngomong-ngomong. Aku minta data, nggak ada aku tunjukkan data. Masih muncong kau aja dari suara sini. Dah Di mana kau bilang kau datanya? buka lah. Quran Kemena itu. Ada di Enggak, situ kata-kata kami disuruh mempelajari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil di mana itu? Anda punya ingat lah itu semua apamu. Luar biasa tinggal. Ada. Makanya kau jangan modal congor kalau kau nggak ingat. Jangan congor, itu kan ada. Makanya kalian bahas Dengerin, apa? makanya kau dengerin, Ini Perbada. Dengerin. Makanya hadis. Saya jawab Dengar, ini. Esti. Yaudah. Kenapa hadis Sampai kalian aku denger itu gak. dari Alkitab? Bola balik aja, diam kau dulu.
Diam kau, biar ku jawab. Diam kau, diam kau, diam kau. Kami disuruh mengimani kitab-kitab terus ya. Terdahulu Injil, Taurat, Zabur. Pertanyaanku mana itunya? Perbedaan mana? Injil mana? Taurat mana? Zabur mana? Mana? Kau disuruh mengimani kan, tapi kenapa tidak kau imani? Iya. Kan disuruh kau mengimani. Aku Injil, imani. Taurat. Nah, di situ kebodohanmu. Aku imani Injil diturunkan pada masa itu. Aku Ya, itu imani Taurat diturunkan pada masa itu. Aku imani Zabur diturunkan pada masa itu. Kami disuruh mengimani. Udah, masalahnya di mana? Hah? Masalahnya di mana? Kami nggak disuruh menuhankan anak orang, nggak ada kami disuruh gitu, nggak ada. Bahkan anak orang ini pun bukan Tuhan, melainkan utusan. Tadi masalah ajaran di 2 Yohanes 1 nomor 10 itu Bible yang mengatakan Parbada. Parbada yang dimaksud itu. Kau yang Parbada dari dulu yang nggak Salah berubah kau dari katanya dulu. apa? Muncul kau tuh Parbada kali dari dulu. Kau yang selalu salah. Kau itu nggak Lah, benar. aku yang salah. Maka ku tantang. Ini gitu dari loh. ini Silami ini kalian tahu ya. Sejak waktu sekolah Parbada kali munculnya. Aku sekolah kalem, dia Parbada kali sampai dia dipilih jadi ketua geng gara-gara lantamnya muncul dia nih. Iya, lantam dalam kebenaran do. Dan sokong. Melantam kebenaran maho. Mangloki do. Lantam kebenaran maho. Makanya kau menyimpang Nah kau dari kalau ajaran Yesus. ya, diam dulu kau. Kalau aku dulu terkenal kalem tapi preman. Nah, suka pukulin orang tapi kalem, nggak banyak ngomong. Cuman kalau aju Seperti cokos kau lah. habis bikin anak orang. Kau dengar dulu. Kau sendiri Diam kau lantam kali kok. sudah mengimani dirimu bahwa kau itu baluhab. Iya Itulah kau. mengimani Aku tidak loh, bukan mengimani menuankan dirimu anak baluhab. orang lah Parbada. Ini sih munculnya dari dulu nggak ini loh dari Aku dari masih dulu jaga Parbada kau kali ini. baluhab. Bah, iyalah. Lantam kali munculnya. Lucu kau. Ya, dengar ya, kami disuruh mengimani bukan menuhankan anak orang. Sementara anak orang itu juga bukan Tuhan, tapi kau tuhankan. Loh kan di situ sudah dibilang. Apa dibilang di situ murid-muridnya? Engkaulah guru dan Tuhan. Apa dibilang Tuhan itu? Ya benar. Tuhan sayalah bukan guru dan Tuhan. Apa Tuhan benar bukan Tuhan yang Tuhan. Di mana lah itu tertulis? Di mana lah itu tertulis? Akan nggak tahu dia Bibelnya kan? Enggak, kau mudah lantam. Di mana tertulis? Di ayat mana tertulis? Di mana? Ada di situ. Di Lukas itu ya. Dia di mana? Di mana tertulis? Di mana? Gak ingat aku. Yang jelas ada di situ tertulis. Gak ingat aku. Bible pun gak ingat. Mudah congor aja kau. Kok mudah congor pula kau bilang. Yang jelas itu ada. Ya di mana ayat itu tertulis? Di mana tertulis? Kau cari sendiri. Kalian yang membahas-bahas tentang Yesus. Mau disuruh juga baca sendiri memang astagfirullahaladzim. Kan iya. Saya tidak membahas-bahas ajaran kamu. Kan kamu yang membahas-bahas ajaran kita. Saya kayak kasih tahu aja. Terus kau ngapain kau minta naik Parbada? Iya itu aku tadi mau bilang sama kau. Sama itu di SD. Yesus dicobai kau di situ diganggu. Memang itu iya. ya. Matius 4 nomor 1. Iyalah, iblis memang mencobai dia. Apalagi kita manusia biasa ini memang dicobai. Dia kan lah. Tuhan. Supaya kau melakukan Kalau kejahatan. manusia dicobai itu wajar Parbada. Ini masalahnya Tuhan kok dicobai Parbada. Berarti kuasa Tuhan kok itu dia ada. Kan namanya Tuhan kan. Kalau Tuhan itu gak mungkin dicobai iblis. Parbada. Iya, kan Kalau dicobai manusia dia. wajar Parbada. Kau dengarnya, dia dicobai tapi dia tidak kalah kan? Dia kan menang. Mencoba tadi. Hah? Makanya itu Parbada tadi. dengerin ya. Dari mana dia menang? Coba iblis. Kalau kau memang yakin dan percaya sama Tuhan itu, dia juga akan memenangkan kau kok. Iya, aku memang percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Nah, di mana datangnya Yesus ini Tuhan, Baluap? Disalamin dulu tamunya, nggak siap-siap lagi ngomong. Bang Glenn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kau. Selalu mengeraskan hati. Jangan kau keraskan hatimu. Di mana aku keraskan hatiku Parbada? Parbada, kau tahu ya? Dengar dulu Di ya, mana aku kalau keraskan jiwamu hatimu? ingin tahu Kan tentang kau tahu, Tuhan itu. Parbada diam dulu kau.
Kau bilang keraskan hati. Kau Di buka mana aku hatimu. mengeraskan hatiku? Kau suruh dia Di hadirkan mana Tuhan aku Yesus. mengeraskan hatiku? Di mana aku mengeraskan hatiku? Kan tahu dari duluku tuh aku tuh terkenal kalem, baik hati, enggak sombong. Cuman aku suka berantem itu aja kok. Iya, kau kan suka berantem. Berantem Iya, tahu kau, karena- kau pendiam. Tapi suka berantem. Itu ngeri. Itu yang kayak gitu yang ngeri. Karena itulah, kau kan sudah dekat iblis. Lebih baik congor gitu daripada kayak kau diam-diam tapi suka berantem. Iya, abis kau itu dari tadi boda congor aja gak bawa data. Gimana gak ini awak kan? Cobalah, bawa dulu datanya. Di mana datanya kau menyebut aku guru dan tuan itu? Di mana datanya? Oh, carilah sendiri. Kalian yang pernah membahas Kan ada pula cari sendiri. Ada pula katanya cari sendiri. Udahlah, gantilah dulu ya si Jan ini aja lah ya Perbada. Jan, selamat siang, agama apa itu, Jan? dengar dulu, dengar. Udah diam dulu Separuh Perbada pernah si Jan aja. membahas itu. Udah diam Ini dulu kok si anggota-anggota Jan. separuh udah ada di sini. Udah membahas diam itu. dulu kok Perbada. Diam kau. Jen, selamat siang, agama apa Jen? Jen. Selamat Jen, siang. Halo, agama selamat apa? siang. Katolik. Oke bang, itu temanya. Cuma Yesus diganggu iblis. Oh ya, oke bang. Iya. Itu artinya apa bang? Artinya Yesus. Kawan gak hanya- apa-apa. Artinya Matius Yesus yang 4 diganggu nomor 1 iblis, bang, ya? baca bang. Sorry, saya tidak punya kitabnya di sini. Apa boleh dibaca kalau Onde-mande. ada di situ? Aku bacakan ya bang ya. Boleh. Aduh. Inilah ya orang-orang Dari yang temanya itu apa yang mau dipermasalahkan, Mbak? Dari temanya dipermasalahkan. Bukankah Yesus itu Tuhan bang? Nah, pertanyaan saya, apakah dia mengikuti gangguan iblis itu? Apakah dia mengalahkan Enggak, iblis ini itu? kita bahas tema. Pertanyaannya bang, bukankah Yesus Tuhan bang? Yes, dia Tuhan. Nah, So, apakah seorang Tuhan ini pantas dicobai seorang sama iblis? Itu dia bang, permasalahannya. nah ini menjadi persoalannya gini. Di situ dia menunjukkan kekuatannya bahwa iblis tidak akan pernah mengalahkan dia. Barang siapa percaya kepada dia, dia sudah menunjukkan bahwa iblis akan mencoba manusia, tapi jika dia percaya akan Yesus, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam cobaan itu. Di situ dia menunjukkan Oke. bahwa iblis itu kalah. Oke, Berarti dia itu di menunjukkan, situ dia menerangkan. menunjukkan. Oke, di situ dia menunjukkan bahwa di mana iblis mencoba manusia. Berarti Yesus ini manusia. Konsepnya begini, yang dilihat di situ siapa yang mengalahkan iblis itu. Itu yang dilihat, bukan lihat soal manusia dan tidaknya. Kalau dia dikalahkan oleh iblis berarti dia manusia, itu logikanya. Tapi kalau dia bisa Saya menguasai bacakan ya bang iblis ya. berarti Saya dia itu bacakan. Tuhan. Saya bacakan sampai 5 aja ya bang ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya kelaparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Mana kalahnya bang? Mana kalahnya? Bang, makanya kalau Oke. kau nggak pandai, nggak tahu Oke. kitabmu, jangan, Gini, belum Kak. selesai, Kak. belum selesai. Jangan bawa congor kau di sini ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubugan bait Elohim. Di mana di sini Yesus kalah, bang? Di mana Yesus di sini iblis kalah? Di mana? Jangan bawa tepu-tepu di sini, bang. Jangan, Sabar, bang. dengar Baca dulu, kitabmu, bang. dengar Oke. dulu. Kamu melihat di situ dari sisi mana? Bahwa dia Yesus kalah. Kamu melihat dari sisi manusianya bahwa dia digiring oleh roh jahat tadi. Sisi manusia, maksudnya bang? Sisi. Berarti Yesus ini Yang dilihat di situ tuh nilai sisi bahwa Yesus itu bisa menguasai jin itu, iblis itu. Dan arti dia tidak menuruti itu, berarti disitulah sisi kebenaran Yesus. oh,
Berarti Yesus Kamu kan menguasai tadi tuh- jin. Berarti kamu tadi- Tuhan bisa menguasai jin ya. Iya. Ini sama Abang Farouk tanya agak sama lagi. kamu ya. Sama tanya sama kamu. Sama tanya sama kamu. Sama tanya sama kamu. Iya, tanyalah bang. Sama tanya kamu. Dalam 3 kali cobaan itu, apakah Yesus menuruti kata iblis? Dalam arti dia terjun, atau dia merubah batu menjadi roti, atau dia mengikuti apa yang disampaikan iblis? Tapi dia di situ, kita lihat dalam sejarah adanya Yesus, itu dia selalu menjawab itu dengan perumpamaan. Ya. Ketika Yesus menjawab Bang, semua gimana pertanyaan-pertanyaan itu, perumpamaan di situ? Aduh. makanya kamu dengar. Alegoris. Habis perumpamaan Astaga. nanti kau bilang alegoris. Habis Kamu dengar alegoris dulu nanti kamu penjelasannya bilang saya. apalagi tuh? Di mana di Kamu situ, hanya Bang? menutupi Jangan ini kesalahanmu dong, Bang. dengan tidak Jangan pahamnya tepu-tepu. kamu. Kalau Anda bicara Aduh. jujur, saya kasih ngomong banyak. Ini tepu-tepu. Di mana di situ Siapa yang tipu, perumpamaan? Saya tidak bicara perumpamaan, tapi kamu dengar ya. Tadi Dalam katamu loh sejarahnya- bicara. Iya, makanya dengar dulu saya supaya kau pintar. Saya bilang tadi selama ada Yesus hidup, dia selalu menjawab Ajar pertanyaan sesat, ngajarin orang murid-muridnya yang nggak sesat. dengan perumpamaan. Seperti perumpamaan yang sering dia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, ketika di sini, ketika Yesus dibawa oleh iblis ke tempat yang mau dicoba itu, nah, di situ dia mau menunjukkan bahwa iblis tidak bisa menguasai dia. Itu dia mau memberitahukan kepada pengikutnya, umatnya, bahwa kalian tuh manusia akan dicoba oleh iblis. Tapi jika dia mengikuti Yesus, dia percaya akan Yesus, dia akan bisa mengalahkan iblis itu. Kenapa Oke, udah ya Bang, gak usah iblis panjang tidak Bang. Udah mengalahkan Bang, itu? gak usah panjang kali. Kamu dikasih ngomong Bukan tidak panjang, tapi kamu tuh tidak Ya paham. udah, gak usah panjang Kamu Bang. lebih melihatnya Di dari sisi manusia, kesalahan. Bang, gak usah Karena panjang kamu tuh kan. tujuannya mencari Giliran kesalahan. kamu ngomong saya diam. Disitulah kesalahan Giliran kamu. saya ngomong kamu gak mau diam. Nah ini kelihatan. Tidak, karena kamu tuh menutupi ngomongnya kamu tuh nggak ajaran nyambung. tepu-tepumu dengan congor. Kamu ngomong saya Nah, diam kamu- loh. Nah, kamu malah lebih tadi ikut mengatakan ajaran yang di mana- istri banyak. Nah kan, giliran gua ngomong dia ikut ngomong. Bukan, karena kamu tuh Udah, nggak teman-teman kalian nyampe follow dulu Batak pikiranku. Mualaf 150 lagi biar bisa on cam teman-teman. Follow dulu Batak Mualaf biar bisa on cam. Oke. Tadi kamu mengatakan di mana iblis mencobai manusia. Iya, iblis mencobai manusia. Nah, Yesus ini kan Tuhan. Kok bisa-bisanya iblis mencobai Tuhan? Di mana Nah, kekuasaan pertanyaan Tuhan? saya, apakah dia mengalahkan, apakah iblis itu mengalahkan Tuhan saat itu? Pertanyaan saya di situ. Santai Bang, Lihat, santai. Kau tadi saya ngomong tidak aku diam panas. loh. Cuman Kau kamu tadi tuh nggak ngomong aku nyambung loh diam. ngomongnya. Kenapa Yang giliran dilihat aku tuh ngomong sisi kau ikut kebenarannya. ngomong? Artinya kau panas di sini Bang. Ya, Oh, kau ngomong saya tidak aku akan diam. pernah goyang. Saya Giliran tidak akan aku pernah ngomong, mundur. Kau ikut ngomong. Berarti kau tidak mau mendengarkan orang ngomong. Kau mau didengarkan. Udah. Saya masih baik bicara sama Bang Fahrul daripada bicara sama kamu. Kayak saya buang amas di moncong babi. Kalau bicara Karena itu sama anggap aku saya buang keguncang amas di kau. moncong babi. Kalau bicara Saya sama buang aku kena amas di mental moncong kau. babi. Kalau mau apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Inilah ajaran kasih. Inilah ajaran kasih. Ajaran kasih. Padahal dia tadi ngomong aku diem. Giliran aku ngomong, dia ikut ngomong. Ujung-ujungnya ngamuk. Ya kan? Itulah ajaran kasih. Kau bicara sama perempuan. Kau perlu dipertanyakan, kau laki-laki apa perempuan? Masa iya perempuan harus ngalah sama kau? Emang kau siapa? Lakiku, bapakku, abangku. Harus aku ngalah sama kau? Tahu ngerocos lo dari tadi aku diem. Giliran aku ngomong kau ikut ngomong. Kau keluarkan ajaran kasih kau. Seharusnya kalau kau laki-laki kau menempatkan diri. Kau sebagai laki-laki menghargai perempuan ngomong. Bukan perempuan yang menghargai kau. Orang kafir kok ngatur-ngatur. Baluap. Keluarkan ajaran kasih. Aku bukan Perawati Sitorus. Kalian salah. Aku bukan si Dorce, kalian salah. Yang Dorce itu Perawati. Masa iya kalian gak kenal suaraku sih? Onde mande. Nah ini yang lain moderator. Masa aku dari tadi? Ayo dong follow aku 120 lagi biar bisa on cam. Cukup ndrong balua. Ayo.
Udah duduk belum? Di Ayub itu udah ada, di Yakobus 1 nomor 13 itu ada itu, bahwa Allah itu tidak dapat dicobai si jahat gitu loh. Oke, jadi poin dari tema ini yang mau kita sampaikan teman-teman. Ya. Tadi dia katakan, teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya Nggak cair drone. kan teman-teman Kristen kan mengatakan setan itu takluk pada iblis. Sementara dalam Matius 4 nomor 10, kita baca ini teman-teman ya. Matius 4 nomor 10. Ketika Yesus berkata kepada iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu lah kau menyembah dan berbakti. Apakah ketika itu iblis menuruti perkataannya Yesus? Tidak. Iblis hanya pergi berlalu begitu saja. Tapi ada hal yang memalukan di situ gitu loh. Di mana iblis punya kemampuan membawa Tuhan kau jalan-jalan. Udah jalan-jalan, dicobain lagi. Menang kalahnya itu belakangan. Belakangan menang kalahnya. Tapi ketika Tuhanmu mampu dibawa oleh iblis jalan-jalan, itu menunjukkan bahwasanya Tuhanmu takluk pada iblis. Berbanding terbalik dengan kisah di dalam Islam, di mana di dalam hadis dikatakan ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan setan dalam dirimu ya Rasulullah? Setan di dalam diriku ini sudah masuk Islam, takluk kepada Nabi, gitu loh, nggak berani mengganggu Nabi dia. Setan di dalam diri Rasulullah SAW, ya kan? Apalagi kepada Umar, ini lebih luar biasanya lagi, cobalah. Iblis takut sama Umar, drong cair baik. Iblis sama Umar takut, setan takut sama Umar. Ini sama Tuhan kok nggak takut, Mbak? Ini datanya. Demi jiwaku berada di tangannya, setan tidaklah menemuimu. Ini Umar ibnu Khattab ya. Sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan setan kala itu mencari jalan selain jalanmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3294. Datangnya sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Tak kala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali, Utsman, dia masih memukul rebana. Tak kala dirimu datang, duduk, wanita itu melemparkan rebana. Jangankan cobain, setan jumpa Umar kabur. Bagaimana dengan iman kalian? Iblis jumpa Tuhan kau, diajak jalan-jalan. Diboyong, dibawa ke atas bait Allah, dicobain. Itu yang jadi persoalannya. Pantaskah sosok itu dikatakan Tuhan? Pantaskah? Nggak pantas. Sementara kisah ketika dia menolak ajakan iblis, ketika iblis memerintahkan dia jadikan batu dari batu jadi roti, menjatuhkan diri gitu loh. Itu cerita bullshit jadinya. Cerita nggak masuk akal itu jadinya gitu loh. Karena pada kenyataan tidak bisa terelakkan bahwasanya ternyata Tuhan kalian itu, yang kau katakan Tuhan itu, bisa dikuasai oleh iblis. Meskipun beberapa saat waktu itu. Setan masuk Islam. Itu Tuhan kau ya tak mampu menaklukkan setan ketika dikatakan kepada setan, kepada iblis, kepada Tuhan Allahmu lah kamu menyembah dan berbakti. Pergi. Gitu loh. Nabi kami yang mampu menaklukkan setan. Cuman kan nggak paham apa itu setan. Setan itu sifat, bukan makhluk. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Gitu loh. Setan itu sifat. Setan dari golongan jin itulah anak keturunan iblis. Setan dari golongan manusia itulah yang menuhankan anak manusia. Setan dari golongan manusia itulah oten-oten. Itu
Nah, ketika seseorang sama seperti seorang perampok masuk Islam. Masa perampok masuk Islam? Bukan perampoknya yang masuk Islam, tapi manusianya yang masuk Islam. Sifat dia dulu perampok. Masuk dia ke dalam Islam, dia tidak lagi jadi perampok. Taubat dia. Itu habis ya. Oke, Sinchan, selamat bergabung Sinchan. Halo Sinchan. Oke, Hanson, selamat bergabung Hanson. Iya masa diajak jalan-jalan sama iblis. Kliennya dulu, mau klien rupanya diajak jalan-jalan sama apa penghipnotis. Hanson. Halo Hanson. Halo Nita, selamat bergabung Nita. Ya, selamat. Terima kasih. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau berdiskusi, adik. Diskusi judul apa tema? Temanya itu, cuman Yesus yang diganggu oleh iblis. Ya. Terus apa yang menjadi masalah? Ya, Bang Faruk belum menemukan catatan di mana para nabi-nabi terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu itu bisa diganggu oleh iblis, bahkan bisa dikuasai, dibawa oleh iblis jalan-jalan. Tapi tapi iblis mampu membawa Yesus jalan-jalan. Matius 4 nomor 5. Yang jadi pertanyaan buat adik Nita, menurut adik Nita, apakah pantas, masuk akal ketika Tuhan dibawa oleh iblis? Coba baca ya Bang, mesti baca dulu ya dari ayat 1 sampai terakhir ya. Biar tahu itu konteksnya apa. Silakan. Konteksnya itu pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Siapa yang dicoba? Yesus. Siapa Yesus? Tuhannya Kristen. Saya baca ya, biar jelas gitu. Ya, silakan. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kedengeran nggak suara saya, Bang? Dengar. Kemudian ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, kan Yesus berarti tidak mengikuti apa kata iblis. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jangan lupa kolektif Sebab ya. ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yesus tidak mengikuti apa kata iblis. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Itu kata iblis ya. Tetapi Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berarti Yesus menang terhadap iblis. Udah itu aja Bang, terima kasih. Ya, iblis meninggalkan Yesus. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Oke,
dan malaikat datang. Jadi Saya tanya- iblis kalah, Saya Yesus tanya tidak sama kakak mengikuti Nita, apa ada nggak kata tulisannya? iblis. Tulisan berarti Yesus menang atas iblis. Ada nggak tulisan begitu tadi di situ? Tapi kan di sini terlihat bisa dinalar. Iya, tapi ada nggak? Kakak, aku kasih kesempatan baca kok nambahin gitu loh. Ya udah. Ya udah, kalau nggak mau begitu, ya cuman ayat 11-nya dikata lalu iblis meninggalkan dia. Iya, Berarti kan begitu. iblis meninggalkan Yesus. Jadi iblis Iya, kan jangan kakak istilahnya tambahin ayat 11-nya. Yesus menang terhadap iblis. Bukan gitu ayatnya. Yesus meninggalkan iblis, tapi kan dia tidak mengikuti. Oke. Yesus tidak Oke. mengikuti apa kata Oke. iblis. Cuma ini kakak Nita ya, teman-teman di bawah simak teman-teman ya. Sebenarnya ada poin paling penting di sini. Ini poin paling penting. Maaf sama adik-adik Kristen ya. Jika kalian imani penyaliban, maka kalian sama dengan iblis. Ya ini. Ini kan kata dia. Ya jangan bilang Bang Faruk menghujat. Polda, jangan ya. Kakak Nita coba fokus kepada Matius 4 nomor 6-nya. Baca silakan. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata Iya, kepadanya. Ini iblis ya yang berkata kepada Yesus. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata, jangan sampai di situ. Nomor 6 dulu. Nomor 6 dulu. Jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, ya akan turun malaikat supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Berarti ketika itu iblis menginginkan kecelakaan bagi Yesus, betul? Bukan Yesus. Menurut itu kan Bapak, opini Bapak ya, tafsiran Bapak ya. Dengar, simak ya. Ayat 6-nya dikatakan, jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Pasti kakimu tidak akan terantuk oleh batu. Yang menginginkan Yesus jatuh dari atas ke bawah dan kaki terantuk oleh batu siapa? Yesus sendiri atau iblis? Iblis ingin melihat apakah Yesus ingin mengikuti apa kata iblis atau enggak. Dan iblis ingin Yesus ingin mencobai apakah Yesus berkuasa apa enggak. Dari pencobaan itu kakak, iblis menginginkan supaya Yesus jatuh kan, betul nggak? Tapi kan nggak diikuti Yesus. Yesus nggak mengikuti apa kata iblis. Tahu saya kakakku tidak diikuti Yesus, tapi pesan yang mau diambil di situ, iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah hingga kakinya terantuk batu, betul? Tapi tidak dilakukan Yesus, betul? Tidak dilakukan Yesus, itu betul. Sekarang saya tanya, dari ayat 6 itu, iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah hingga kakinya terantuk batu, betul? Kan baca dulu Pak, itu kan ada tulisan sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Itu di ayat 6 yang tadi, itu Bang Faruk itu menyimpulkan sendiri, gitu kan, menyimpulkan sesuai pikiran Bang Faruk. Karena di ayat 6 dikatakan mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Jadi iblis sedang mencobai Yesus. Seperti itu. Cuman begini Bang Faruk, saya cuman mau ngasih tahu, kita ini berbeda iman. Pertama, kerangka berpikir Bang Faruk secara Islam tidak bisa Bang Faruk menerapkannya kepada kerangka berpikir Kristen. Aku belum klimaks ini kakak. Kakak langsung udah suruh berhenti. Gantung lah aku nih. Poin yang diambil di situ dalam Matius 4 nomor 6, iblis menginginkan kecelakaan atas Yesus. Hingga dia menguji Yesus, memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah supaya kakinya terantuk batu. Benarlah kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 53. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena memang iblislah yang menginginkan kebinasaan atas Yesus. Jadi maaf teman-teman Kristen, jika kalian imani penyaliban Yesus di kayu salib, penderitaan Yesus di kayu salib, maka iman kalian bersumber dari iblis.
Karena memang hanya iblislah yang menginginkan kecelakaan bagi Yesus. Maka bisa jadi iman kalian penggiringan dari iblis. Makanya saya bilang, kalau kalian baca Bible, baca pelan-pelan. Dalam Islam disebut tadaburi pelan-pelan. Kalian korelasikan dari satu kitab ke kitab yang lain, dari ayat yang lain. Jelas dalam Yohanes 8, siapa yang menginginkan kecelakaan bagi Yesus, siapa yang ingin membunuh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena apa? Karena itu sudah pernah dirasakan oleh Yesus. Karena Yesus pernah merasakan ketika dalam Matius 4 nomor 6, Matius 4 nomor 1 sampai 10, iblis sangat menginginkan kecelakaan bagi Yesus. Hingga akhirnya ketika ada sandiwara mengatakan iblis mati disiksa di kayu salib, teman-teman Kristen percaya, maka kepercayaanmu didasarkan dari keinginan iblis yang mengharapkan kecelakaan dan kebinasaan atas diri Yesus. Jelas, makanya aku tinggalkan Kristen. Mengikuti iblis aku kalau kayak gitu. Kan iman Kristen. Belum lagi teman-temannya. Aku kalau debat offline, aku mau buka ini. Biar jangan dipotong-potong videonya ya. Dibilang Faruk mendebat. Apa dibilang Faruk menghujat. Kalau offline, aku buka ini data ini. Belum lagi mengarah kepada cara peribadatan kalian ya. Contoh teman-teman ini ya. Ini. Nih. Ya. Kalau offline ada yang lebih parah lagi data aja teman-teman. Nih, cara peribadatan kalian. Nih. Jadi jangan keluar-keluar lagi kalian. Benahi diri kalian. Bentar ya. Aku buka data dulu, bentar. Ya, datang Ustadz Dio tuh. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen cuma ngomong ke Kak Nita aja. Udah kabur dia. Aku mau kasih tahu cara kaburnya tuh sebelah di atas, pojok kanan di atas. Udah malu itu ya. Yang sebelah kanan atas tuh pojok X itu. Nah itu kalau udah malu. Kalau nggak tahu malu ya udah lanjut. Nih, tengok nih. Cara peribadatan teman-teman ya. Tengok ini. Perhatikan. Tengok yang kejang-kejang jatuh itu. Tengok yang tertidur jatuh itu. Tengok itu. Kalau di dalam pemahaman Islam, dia ini dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh syaitan. Maka dia akan diruqyah. Bukan begitu Ustaz Dio? Betul. Nah, tengok. Dikendalikan dia. Ini lagi teman-teman. Ada dua kemungkinan Bang Faruk. Bang Faruk. Siap. Ada video itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kesurupan jin. Kesurupan. Itu dikuasai iblis. Yang kedua itu drama alias penipuan. Berarti mereka menipu masyarakat. Kemudian nanti mereka balut dengan istilah mukjizat. Tinggal pilih aja, mereka dikuasai iblis atau mereka penipu. Tinggal pilih aja salah satu. Jadi izin Bang Dio ya. Aku lebih memilih kedua kemungkinan karena gini Bang Dio. Sebelum terjadinya itu, ya, kita digiring ke arah kepada mengosongkan pikiran, Bang. Aku pernah rasakan itu. Aku berupaya coba mengosongkan pikiran dan mengikuti komando dari orang di depanku. Ya kan? Coba aku kosongkan pikiranku. Tiba-tiba halusinasi itu muncul dalam diriku, Bang. Halusinasi itu muncul. Dan aku melakukan perbuatan di mana otakku itu tidak mengkoordinir tubuhku. Waktu itu. Jadi setelah aku belajar Islam, ya kan, aku dulu pernah juga belajar sama ustadku ya kan, tentang bagaimana syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita, kan gitu, merasukin kita, kan gitu, melalui aliran darah, melalui pemikiran kita, halusinasi kita, mirip seperti yang bilang ustadku. Makanya hadirnya kejang-kejang. Dia nggak sadar apa yang dilakukannya, dijatuhkannya tubuhnya ke lantai, diantuk-antukkannya kepalanya, gitu kejadiannya Bang. Nyata itu Bang, dicelakainya dirinya. Iya berarti yang pertama
berbau mistis kan? Iya. Entah itu dengan Apakah setelah hipnotis itu atau ada dengan, ketenangan? Tidak. dengan sihir. Apakah setelah itu ada ketenangan? Tidak. Mereka setelah, gak usah mereka ya. Apa yang kulihat ketika aku masih di Kristen dulu, setelah itu mereka lelah. Lelahnya luar biasa. Sangat lelah. Sangat lelah berbanding terbalik dengan umat Islam. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ya seakan-akan kita makan, Bang. Dengan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib kita, fit tubuh kita. Gak ada umat Islam siap sholat capek, gak ada. Bahkan teman-teman Islam kan, aku pribadi ketika aku lelah gitu badanku, kena aku air wudhu, sholat aku 2 rakaat, fit lagi tubuhku. Tak merasakan lelah. Mereka lelah. Kenapa lelah? Karena jiwa mereka telah dikuasai oleh sosok yang mereka tidak inginkan. Bang Faruk, aku ini pengalaman ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat kawan-kawan muslim ya. Buat teman-teman Kristen nggak usah kejang-kejang dengar kisah aku ya. Jadi dulu Bang, waktu aku masih rutin meruqyah di salah satu rumah sakit besar yang ada di Makassar, Kota Makassar. Teman-teman bisa searching saja Rumah Sakit Pelamonia namanya. Itu dulu rumah sakit tentara, itu pas depan Monumen Mandala, tengah-tengah Kota Makassar. Nah, di rumah sakit itu ada namanya Bangsal Kayangan. Artinya memang itu khusus untuk orang-orang yang ada gangguan jiwa atau diganggu yang berbau mistis dan segala macam. Itu pas depan musola itu gitu. Nah, teman-teman bisa konfirmasi, coba kalian searching dulu Rumah Sakit Pelamonia. Ada atau enggak? Nah, ini aku buka di sini Bang Faruk biar lebih real ceritanya. Ada Bang Dio. Saya di Makassar juga. Pare-pare. Nah, itu ada ya. Kapten kayak ini, gue singa, selamat siang, ada apa? Kristen. Nah ya, lanjut Bang Paru. Kita langsung aja gua singa ya. Kalau kau mau membantah narasiku di awal tadi, ya sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan iblis tidak menginginkan kecelakaan bagi Yesus. Iblis menginginkan keselamatan bagi Yesus. Saya. Ya, nomor kamu itu loh. Kamu itu nggak tahu. Mana Nomor ayat? kamu itu aja. Masukkan ya. Bukan begitu. Mana ayatnya? Tadi kau bilang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Satu marga sama Bang Faruk nih, sama-sama seniper kalian nih kayak. Iya Enggak, betul. iya. Saya juga sianipar. Aduh, Tapi ini dia itu dalil. dale dia. Dale dia itu dale. Oke, kau simak tidak? Mamaknya itu udah nangis itu. Mamaknya udah Nggak tahu, nangis. nggak urusan kau, mamaku nangis ketawa urusan kau itu. Matius Makanya 4:6. lihat mama kau itu loh. Aduh. Ketika iblis memerintahkan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Niscaya akan turun malaikat menaungi tubuhmu agar kakimu tidak terantuk ke tanah. Dari kejadian itu, ya, siapa yang menginginkan agar Yesus celaka dengan menjatuhkan dirinya ke bawah? Siapa Itu yang perintah enggak itu? perintah dari iblis. Perintah dari iblis gimana? Otak kau itu Jika kau kau pasang. anak Allah, tantangan Otak itu kau dari itu kau iblis, kan? pasang. Tantangan dari iblis kan. Jika kau memang anak Allah, jatuhkan dirimu katanya kan. Yang menginginkan Itu bukannya supaya Yesus jatuh dari atas ke bawah siapa? Kerasukan. Matius 4 nomor 6 dia Bang Dio. Tengoklah Bang Dio. Siapa yang menginginkan coba? Supaya menginginkan kecelakaan atas diri Yesus di situ. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kan itu perkataan iblis kan? Ini perintah ini, jatuhkanlah ini perintah ini. Ini kau belajar bahasa Indonesia, kabur tuh. Maka benar dalam Yohanes 8:53 Yesus berkata,
iblislah yang jadi bapakmu. Karena kau menginginkan kecelakaan atas diriku atau ingin membunuhku. Orang-orang yang menginginkan kecelakaan atas diri Yesus dan percaya cerita-cerita kebinasaan atas diri Yesus, iblislah memang yang menjadi bapaknya. Seram, sangat menyeramkan. Oh, perintah. Gua singa ini jatuh. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar. Perintah bukan ini. Sebentar dulu. Jawab dulu. Jatuhkanlah ini perintah atau bukan? Itu bukan perintah. Beda perintah sama bicara. Beda. Kalau perintah gini loh. Perintah begini. Faruk, besok kau masuk, harus masuk besok. Ah, itu perintah. Tapi beda. Jatuhkanlah. Ini kata perintah atau kata larangan atau pernyataan? Perumpamaan bilang gua singa. Nomor kali kok gua sendiri. Jangan di-mute dong. Jangan di-mute dong. Ini jatuhkanlah. Artinya perintah menjatuhkan. Longor kali kau ini. Itu perintah nggak itu, Longor? Itu bukan perintah, Long. Bukan perintah itu, Longor, bego, tolol. Itu bukan perintah. Aja lah kau bikin ini aja kau di sini, nanti kebenet pula Bang Faruknya. Sekolah di mana Bang tadi itu ya? Sekolahnya dulu di mana Bang? Jangan bikin manusia nipar lah kau buatnya. Lanjut Bang. Jangan lagi teman-teman moderator jangan naikkan, takutnya efeknya ke Bang Faruk nanti, roomnya rungkat nanti dia ucapan kayak gitu. Jelas-jelas itu perintah nih, perintah jatuhkanlah, artinya perintah untuk menjatuhkan, kan begitu. Sama kalau aku bilang mandilah, berarti perintah mandi. Berdirilah, berarti perintah berdiri. Gini aja nggak paham nih hotel cuma tenang diskusi. Oke, ini ada RT di atas segala RT. Ih, kok mirip kayak Tato Sigonto. Oke, RT di atas segala RT, selamat bergabung. RT di atas segala RT. Selamat bergabung. Kami Kalimantan ini. Jangan di mute. Halo. Iya, Islam Kristen. Halo. Iya, Islam Kristen. Kristen jangan dipelintir-pelintir, Faruk. Kau lagi kerja aja, fokus kerja. Jangan kau menghina-hina agama orang. Kau nggak pede dengan agamamu sendiri, menjelek-jelekan agama terus. Segini nyamet kan nyari duit. Enggak, kau segini nyamet nyari duit makan, sampai jelek-jelekin agama orang. Kekurangan duit, mau ku transfer kau. Kau mau diskusi atau gimana serem nih? Banget, serem tau gak? Kau lagi di penjara di mana kau Bang? Nggak kerja makanya. Nyari makan. Lagi di penjara di mana kau? Nyari makan sampai Makanya komen TikTok ini kau lagi di penjara mana? Biar keluarkan. So, paten kau. Orang pula kerja, kau kerja, belajar makanya. Baca itu belajar. Itu kayak tadi tuh nggak pandai baca. Gue rasa STM jurusan becak pun pandai baca, dia nggak pandai baca. Aduh. Keras pula mereka nih Bang. Iya, aku udah nggak mau nanggapin. Kalau kalian nyerang pribadi, udah nggak mau nanggapin aku. Kau bilang kerja kau paruh, udah kau tengok aku tadi di pos sampai kering badanku. Ini jamnya aku istirahat, nanti jam 1 lanjut lagi aku jaga di pinggir-pinggir paret sana. Kan aku bilang tadi. Kawan-kawan muslim pun tahu tadi di bawah. Di mana Bang Faruk di pinggir-pinggir paret tuh. Kalau nggak dibayar, aku mana mau aku duduk di pinggir paret, bau, biar kau tahu bau. Ngapain aku duduk di pinggir paret? Nih, kau pikir nggak bau di situ?
Yang gara-gara dibayar aku duduk di pinggir paret, makanya aku duduk di pinggir paret. Nggak pula lagi gue bilang kerja kok paruh kerja. Aku lagi rehat ini, nunggu waktu aku sholat. Selesai aku sholat, balik lagi aku di pinggir paret. Sibuk kali kau. Itu apologi Kristen itu kerja rupanya itu. Gak ada kerjaannya itu. Biar kau tahu. Sibuk pula kau ngurus di sini. Gak sanggup kau ngelawan narasiku, nyerang pribadi kau. Enak pula kau bilang gak kerja kau. Opung kau suruh kerja opung kau. Aku aja sampai ke kamar mandi aku tadi. Habis masa tugas di situ cuci muka aku, cuci hidungku semua. Ambil duha aku beberapa rakaat. Karena terngiang-ngiang di kepala bang baunya bang. Oh ingatkan pula lagi aku sama penderitaan gue. Oke, Trez, selamat bergabung Trez. Iya, selamat bergabung. Kasih Bang Faruk. Ini seru kali Bang. Asli Bang. Ya Islam Kristen. Islam Bang. Oh iya, assalamualaikum. Silakan Bang Trez. Ada yang sampaikan? Ya aku tadi asli aku pikir ini abang ini Kristen Bang. Asli aku pikir tadi waktu masuk dia kan. Abang ini Kristen lama aku perhatiin kan. Oh rupanya. Ya baguslah Bang, lanjut aja Bang. Aku nonton aja Bang ya. Makasih bisa di atas ini Bang. Pokoknya kita dukung Bang lah ya. Namanya istilahnya dialog antara umat beragama yang sehat Bang. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tio. Aku izin dulu 1.400 orang ini gak ada yang mau follow aku ya. Ayo dong 1.400 follow aku, 90 lagi biar bisa on cam. 90 lagi ayo dong. 1.400 biar bisa on cam. Iyalah teman-teman, Lagi. 90 orang lagi teman-teman on cam lah. Follow lah itu istri teman-teman. Batak mualaf. Silakan Bang Tio. Ya, Call aja Bang Dio. lanjut yang tadi ya, izin Bang Faruk. Nah ini foto-foto ini ya teman-teman, rumah sakit Pelamonia ya. Nah, di sini tuh ada salah satu unit namanya Tayangan. Itu khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit mental ya, gangguan jiwa, mental dan narkoba dan segala macamnya. Nah, satu ketika itu gini Bang Faruk. Dulu ada satu pasienku di situ. Jadi aku diundang ke situ untuk meruqyah. Itu salah satu anggota atau prajurit terbaik TNI yang ada di Satuan Rider itu. Nah, dalam proses itu ternyata di situ ada keluarganya Bang Faruk, ada abangnya, teman abangnya, kemudian calon istri abangnya, sama ibunya, 4 orang yang nonton itu proses ruqyah. Nah, begitu sudah selesai. Bang Kadiro, thank you. Bang Dio, maaf Bang Dio. Godrong cair Bang Dio. Aku lanjut ya. Jadi proses pulang itu Bang Faruk, aku diantar lah aku nih pulang ke pondok kan, pesantren. Sudah malam itu jam 9 malam lah. Jadi sementara jalan pulang itu, yang antaranin aku nih Bang, si teman abangnya itu cowok. Nah, dalam perjalanan dia bilang gini Bang Faruk, Pak Ustadz, seumur hidup saya baru pertama kali ini saya lihat proses ruqyah itu secara langsung, mata kepala saya lihat. Ya satu Pak Ustadz gitu. Nah aku ngomong begini Bang Faruk, iya memang Bang. Jadi kita itu dalam agama kita itu begini. Aku sebutkan langsung dalil-dalilnya kan. Begitu selesai, besoknya aku datang lagi, terus aku ceritalah. Nah kata si abang si pasien ini Bang, dia bilang gini, loh Pak Ustadz kenapa nggak sekalian dakwahi dia? Aku bilang, dakwahi apa Bang? Dia itu kan Kristen Bang katanya. Kaget aku Bang. Bang, berarti yang abang ruqyah tadi itu oten gitu? Bukan yang aku ruqyah itu prajurit. Nah itu kan keluarganya hadir. Nah di antara yang hadir itu adalah teman abangnya, teman abang kandungnya si prajurit ini. Nah si temannya inilah, karena si abang ini kan harus jaga si prajurit itu.
Nah, si temannya inilah yang pulang gitu loh, istilahnya ya berkhidmah lah untuk aku gitu kan, diantarin pulang gitu, naik motor pulang ke